Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya? Kembali di sini masih di channel Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Dimana pada kesempatan kali ini kembali ya Gondes ingin menghibur kalian dengan fun readingnya ya. Apa kabar? Semoga kalian selalu mendapatkan perlindungannya ya. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan apa yang kalian cita dan cintakan. Amin. Oke, kembali di channel Kondes Mendes. Ya, seperti biasa, Kondes ingin menghibur kalian dengan fun readingnya. Pada kesempatan kali ini mengambil sebuah judul edisi meragu. Mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih? Ya, aneh Des judulnya. Iya, Mendes juga nganggap ini judul yang aneh. Tapi ini adanya. Oke, seperti biasa sudah Kondes siapkan 3 file di sini ya. Mendes sudah shuffle terlebih dahulu agar supaya menghemat durasi waktu kalian agar tidak ngantuk. Kelamaan kalau di shuffle langsung itu ya kan. Oke ya. Silahkan pilih, ada mawar pink, ada mawar biru dan mawar apa ya? Crown ya. Oke. Silahkan dipilih. File 1, file 2 atau file 3 atau pilih semuanya ya. Siapa tahu energi kalian kecantol kemana-mana. Ini adalah general reading, jadi energi kalian bisa tertumpah dengan utuh ataupun bisa terbagi ke file yang lain ya. Jadi karena apa? Karena general reading itu menarik energi dari segala macam segi dari mana energi itu ya. Oke, silahkan dipilih 5 detik saja, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tetapi kalau kalian kekurangan waktu boleh di pause dulu, kemudian baru di play lagi ya. Oke, silahkan. Oke, kita mulai ya. Dimulai dari file yang pertama, diwakili oleh bunga mawar pink. Pink adalah identik dengan atau filosofinya adalah romantis atau kebahagiaan. Oke, aku taruh di situ ya. Mari kita tebar, kemudian baru kita ulik bareng-bareng ya. Edisi meragu, mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih atau kekasih nggak dianggap gitulah ya. Oke, kita mulai dari mewakili perasaan dia ya. Di barisan pertama ada Nine of Wands. Kemudian ada Seven of Pentacle. Ada Five of Pentacle. Dan ada The Chariot. Ada Page of Pentacle. Oke. Kemudian klarifikasinya. Ada Ace of Wands. Ada Three of Pentacle. Ada Ace of Cup. Dan ada King of Swords. Kemudian untuk pesannya dibuka saja nanti belakangan biar kalian penasaran. Aku taruh di sini. Oke. Oke, kita mulai ya dari mewakili perasaan dia. Barisan pertama ada Nine of Wands, suatu kelelahan atau keputusasaan, di mana dia menoleh ke belakang tentang masa lalunya, di mana dia di masa lalu dulu merasa kesulitan, padahal dia sudah sabar sekali, ya, dan dia di sana merasa kayak seperti ada peluang gitu sih ya. Tapi kenapa dia tidak melakukan tindakan ini kepada kamu? Karena dia udah kayak merasa kelelahan untuk perjalanan dia di masa lalu itu begitu sangat menyulitkan perjalanan hidupnya, di mana dia udah semangat, dia udah penuh harapan ya, bekerja keras, tapi ada seseorang yang tidak menghargai di sini, dan dia selalu teringat selalu untuk kembali ke masa lalu, keingat kesulitan-kesulitan masa lalu. Maka ketika ketemu dengan kamu pun dia tidak berani untuk
mengapa tidak menganggap kamu sebagai kekasihnya gitu, tapi dia ingin selalu bersamamu, tetapi dia tidak pernah mengakui kamu atau menganggapmu sebagai kekasihnya, tentunya kalau di hadapan teman-temannya ya tentunya ya. Tapi kalau untuk dia sendiri mungkin sebetulnya dia juga mencintai kamu, menyukai kamu, tapi dia tidak berani untuk dipublikasikan. Karena apa, kamu tuh kak, kalau di depan orang-orang tuh kayak kamu tuh nggak dikenal sama dia gitu ya, kayaknya dia itu nggak nganggep kamu itu pernah kenal sama dia gitu. Ketemu pun sembunyi-sembunyi biar orang lain tidak tahu sebetulnya dia mencintai kamu, tetapi tidak pernah mau ngomong. Karena apa, dia sangat putus asa, ataupun masa lalu itu membuat dia itu kayak patah semangat gitu. Karena dimana dulu dia mencintai pasangannya itu dengan penuh kasih, dengan penuh kerja keras, dengan penuh semangat gitu ya, dengan penuh segala macam telah dia berikan kepada pasangannya itu ya, dengan penuh petarung motivasi apapun itu dia pernah lakukan dengan pasangannya masa lalu, tetapi ternyata semuanya begitu sulit sekali untuk dia melupakan. Karena tak tahu kenapa, tapi di sini sepertinya ada sesuatu yang sudah mengecewakan dia dan membuat dia sulit selama hidup sendiri dia sendiri kayaknya di sini. Karena di sini ada, dan dia baru saja mencoba untuk peluang mencari suatu peluang kehidupan baru ya, dimana dia pernah down gitu, jatuh, kesulitan pentakel ya, kesulitan finansial. Tetapi untuk saat ini dia udah mulai untuk melakukan suatu tindakan ya, untuk suatu pembuktian. Kayaknya dia lagi mau membuktikan kepada orang masa lalu, di mana dia juga masih sanggup walaupun dulu dibuatnya merasa kesulitan pentakel ya, karena seseorang di sana ya yang membuat dia benar-benar jatuh ya di sana ya, merasa di pengkhianatan nggak ada sih, cuma secara nggak langsung putus asa karena sesuatu yang dibuat seseorang untuk membuat dia menderita, dan dia membuat si dia itu trauma untuk berbagi kasih dengan lawan jenis gitu. Seperti itu. Mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih? Ya karena dia masih sibuk membuktikan bahwa dia itu masih sanggup, walaupun sudah dibikin sulit tentang ekonominya, tentang pentakelnya gitu. Sempat putus asa dan mulai terbangun setelah ketemu dengan kamu. Di sini ada Ace of Cup, cinta yang datang dari kamu. Cinta yang datang dari kamu setelah penderitaan sekian lama ya, dari putus asa. Dia selalu teringat masa lalu dan dia merasa kesulitan selama menjalani hidup tanpa pasangannya, kekasihnya itu, dan dia berjuang dengan gigih gitu, dan dia kemudian mendapatkan suatu peluang dan mulai sedikit demi sedikit dia bertindak untuk membuktikan bahwa dia mampu mengembalikan finansial atau pentakel yang dulu sempat hilang dari tangannya karena seseorang atau karena perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa pacar, bisa istri, bisa teman kerja, teman bisnis, bisa dia pernah diperlakukan seperti itu sehingga dia down, benar-benar down, putus asa ya, hingga kemudian Tuhan mempertemukan dengan kamu, di mana di sini kamu membawakan ketulusan cinta ya, di sini ya, membawakan suatu ketulusan cinta untuk dia ya. Kamu yang mensupport dia, kamu yang membangunkan semangat dia dengan penuh kasih sayang kamu ya. Kemudian dia mulai berawal berpikir untuk hal-hal yang positif dan semangat pun hadir. Jadi kenapa dia tidak menganggapmu kekasih? Dia belum sanggup untuk mengakui kamu sebagai kekasih karena takut dikecewakan, satu. Yang kedua, dia lagi ingin membuktikan untuk mengembalikan kejayaannya karena dia pernah jaya di sini ya, tetapi hancur lebur karena perbuatan salah satu atau seseorang yang dekat dengan dia gitu. Dan mungkin ada kemungkinan juga nanti akan
pikiran dia itu baru sadar nanti setelah kamu pergi mungkin. Soalnya di sini nggak ada cinta buat kamu, nggak ada sama sekali, nggak ada cinta, bahkan tidak menganggap sama sekali keberadaan kamu ya. Dia hanya menganggap sebagai apa ya, dia cuma terpikirkan untuk mencari pembuktian tentang kesanggupan dia mencari materi untuk menunjukkan bahwa aku tanpa kamu orang masa lalu aku sanggup gitu. Di sini dia akan berjuang kembali untuk dan bertindak untuk mendapatkan suatu pentakel yang pernah hilang dari tangannya ya. Dia akan melakukan pembuktian dan datang dengan kamu. Ini kamu datang dengan penuh kasih dan kamu yang selalu mensupport, memberi bantuan, memberi semangat kepadanya, sehingga terpikirkan kembali untuk semangat kembali ya. Jadi selama ini kamu cuma dianggap sebagai motivasi saja, nggak ada istilah kata cinta di sini, nggak ada. Kamu yang mencintai ya. Oke. Sekarang kita shuffle untuk blackboardnya Gondes Mendes tentang hati dan jiwa. Bunganya ketutupan. Ini pesannya nanti belakangan ya, pesan malaikat atau energi kebaikan atau alam semesta, angel, oracle card. Oke ya, aku shuffle ya. Aku ambil 4 aja ya, biar nggak kebanyakan pesan. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Aku tutup kembali blackboardnya. Kita buka satu persatu. Ada apa di sini? Pesan dari komitmen. Suatu saat dia akan melakukan suatu komitmen bersama kamu. Tapi nggak tahu kapan waktunya, di sini nggak dituliskan kapan gitu, cuman ada komitmen saja. Pesan buat kamu ya, jangan mempermainkan hubungan. Maka diharap kamu jangan mempermainkan hubungan, karena di sini sejatinya mungkin menurut Mendes ya, dia memang sebetulnya ada kepikiran untuk bertanggung jawab pada kamu ya, karena ada awal pemikiran di sini ya, tetapi belum dia sampaikan ke kamu. Mungkin dia akan benar-benar mengumpulkan pentakel yang hilang dulu dan yang membuat dia putus asa itu mungkin ya. Ya sih, hubungan cintamu dengan doa yang terbaik. Jadi kamu yang mencintai dia, harusnya kamu tetap mensupport dia, jangan membuat dia down lagi, kesian ya. Kecuali kamu disuruh pergi. Akan terjadi lamaran, suatu saat ini akan terjadi lamaran buat kamu, tapi tidak waktu dekat ini, karena dia juga belum membuktikan, belum mendapatkan apa-apa. Mungkin bisa 2-3 tahun lagi mungkin, atau mungkin juga bisa besok pagi. Nggak tahu ya, yang ini pokoknya sarannya seperti ini, ada lamaran, ada komitmen ya. Jadi kamu hanya bisa berdoa untuk dia yang terbaik. Kalau memang kamu mencintai dengan ketulusan ya, lakukanlah ya. Sekarang kita buka untuk pesan buat kamu. Ada life purpose dan trustworthy acquaintance. Aku langsung artikan saja ya. Life purpose ya, diartikan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup kamu adalah untuk masuk ya, cara yang membawa kegembiraan besar bagi diri kamu dan orang lain ya. Jangan khawatir tentang menemukan tujuan kamu. Sebaiknya fokuslah pada melayani suatu tujuan, dan maka tujuan kamu akan melayani kamu gitu. Jadi kalau kamu udah memang berniat untuk mendekati dia, untuk memotivasi dia ya, jangan ragu ya, tetap ya. Karena di sini kamu akan menemukan tujuan kamu ya. Dan sebaliknya justru kamu juga harus fokuslah pada melayani suatu tujuan kamu itu,
mendekati dia itu untuk apa. Nah, ya kan? Dan nanti tujuan itu akan melayani kamu juga. Ya, jadi kamu jangan putus asa kalau cuma tidak dianggap sebagai kekasihnya, karena mungkin dia belum siap atau belum ada keberanian untuk berkomitmen dengan kamu, karena mungkin di saat ini juga dia masih merasa untuk membenahi diri dulu, untuk memperbaiki dirinya dulu, karena sesuatu hal yang membuat dia awalnya putus asa. Dia juga merasa berterima kasih kepada kamu, cuman dia tidak sampaikan saja karena mungkin orangnya introvert atau tertutup mungkin ya. Ya tertutup sama aja dengan introvert. Oh iya benar. Dia ingin membuktikan saja, nanti kalau sewaktu-waktu memang udah siap mungkin akan disampaikan ke kamu. Tapi untuk saat ini kalau kamu memang bertujuan untuk melayani dia sebagai sahabat atau sebagai kekasih, ya ikhlaslah ya, jangan kamu menggerutu ataupun apa itu. Jadi justru kamu fokuslah ya, karena nanti suatu saat kamu juga akan merasa menerima daripada apa itu kamu yang telah lakukan, yaitu tujuan kamu kan dia, berarti tujuan kamu itu nanti akan melayani kamu juga gitu ya. Oke, ini pesan dari energi positif ya dari malaikat angel oracle card itu. Kalau malaikat itu identik dengan energi positif gitu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk pesan yang kedua, yaitu trustworthy guidance ya. Aku artikan langsung aja karena ada yang tahu langsung, ada yang enggak. Daripada ada itu juga bahasa Inggris aku tuh grotal gradul, namanya juga orang kampung ya kan, grotal gradul. Kamu tahu nggak sih gondes itu artinya? Golongan desa. Aku tuh golongan desa. Jadi kalau gondes itu kan golongan desa. Nah, gondes itu dari orang desa, mendes itu orang desa gitu. Ya, untuk selanjutnya ada trustworthy guidance, yaitu artinya terpercaya ya, terpercaya. Trustworthy guidance artinya terpercaya bimbingan. Kamu telah menerima ide bagus sebagai jawaban atas doa-doamu ya. Ide ini nyata dan terpercaya ya. Kamu dapat bergerak maju dengan aman, mengetahui bahwa energi positif atau malaikat menyertai kamu di setiap langkah ya. Meminta dan terbuka untuk menerima dukungan dari malaikat apapun yang Anda butuhkan atau kamu butuhkan ya, terkait dengan ide-ide ini. Jadi kamu kalau udah memastikan ide kamu untuk mendekati dia itu adalah tujuan yang baik ya, di sini kan ada life purpose ya, fokus pada tujuan, di mana kamu harus yakin ya, karena apa, malaikat pun menyertai kamu ya, alam semesta pun mengikuti kamu, energi positif pun mengikuti kamu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan lagi mempertanyakan mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya, karena saat ini dia itu lagi dalam keadaan pembenaran perbaikan diri, di mana dia memulihkan dari mana keterpurukan dia untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi jangan merasa tidak dianggap gitu. Oke, file nomor 1 kiranya cukup ya. Kalau kurang jelas ya hubungin Mendes aja, chat atau telepon. Lebih baik chat sih ya. Kalau telepon jarang diangkat ya kan. Kalau di chat pasti dibalas kok. Iya. Ada yang bertanya, Des ini kurang jelas, Des ini kurang detail, boleh chat aja ya. Kok pendek sekali sih Des, durasinya nggak lama gitu ya. Cuma seperti ini, jabaran dari pesan kartu ini seperti ini. Kalau nanti ingin lebih detail, personal reading aja ya. Mungkin kalian mengalami hal seperti ini ya, boleh personal reading ke Gondes Mendes Tarot ya, dengan senang hati ya. Dan berterima kasih kalian sudah mempercayakan. Buat yang sudah personal reading ya, terima kasih Gondes ucapkan atas kepercayaannya kepada Gondes Mendes Tarot ya, dimana telah mempercayakan personal readingnya kepada Gondes ya. Oke. Jangan lupa ya yang pilih file nomor 1, kalau belum subscribe, like-nya ya, ditunggu like-nya, komennya,
share ke sahabat kalian, siapa tahu ya mereka cocok atau berjodoh dengan channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang syarat dengan saran dan solusinya. Oke ya. Ada kekurangan adalah milik Gondes karena Gondes hanyalah manusia biasa, kalau kebenaran adalah milik Allah semata ya. Kalau ini resonate berarti ini milik kamu dan memang ada campur tangan Allah. Tapi kalau tidak resonate, jadikan ini sebagai pembelajaran atau sebagai pengetahuan. Seandainya nanti kalian menemui masalah seperti ini, jangan langsung memutuskan oh dia nggak cinta, belum tentu ya. Semua itu harus kita telusuri dulu baru kita memutuskan. Kita cari dulu apa sebabnya kok seperti ini, baru kita mengetahui semuanya. Jangan menghakimi sendiri, jangan menilai diri sendiri, jangan menilai orang menurut pengetahuan atau pengertian kamu sendiri. Semuanya harus ditelusuri terlebih dahulu agar jelas dan kuat. Jadi kalian tidak menuduh dan tidak menyalahkan siapapun. Oke ya, yang pilih file nomor 1 boleh chat, silahkan. Kalau ingin personal reading silahkan, kalau mau curhat silahkan. Oke, bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kembali di sini untuk mengulik file kedua. Halo file kedua, apa kabar? Oke, semoga kabar baik selalu ya. Di sini file kedua diwakili oleh warna mawar warna biru, misterius ya. Yes, misterius. Oke, kita taruh di sini agar bersanding ya. Oke, kita mulai ulik satu persatu, dimulai tebarannya ya. Dari mewakili perasaan dia untuk barisan pertama adalah mewakili perasaan si dia. Oke ya. Di sini ada King of Swords ya, ada King of Swords. Kemudian ada X of Wands ya. Kemudian ada King of Wands. Oke. Kemudian ada Ten of Cup. Ten of Cup. Untuk klarifikasinya ada Two of Wands. Oke. Ada King of Cup. Ada King of Cup ya, King of Cup. Ada The Chariot dan ada Five of Cup. Five of Cup ngomongnya gitu sih. Kalau untuk kekecewaan cinta itu kan Mendes suka nggak suka. Oke. Edisi meragu mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih. Di sini ada King of Swords, King of Swords. King of Swords diartikan sebagai suatu tanggung jawab ya. Kemudian ada di sini proses atau rencana ya untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan hatinya ya. Di sini ada King of Wands untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam cinta, kebahagiaan yang totalitas dalam cinta, yaitu suatu keluarga yang bahagia. Di sini ada klarifikasinya, ada pembelajaran tentang hidup dan tentang kegalauan ya, dan tentang kesabaran, juga tentang kekecewaan cinta. Jadi maksudnya apa itu Des? Di sini mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih? Karena dia mempunyai suatu tanggung jawab di mana dia sudah merencanakan sesuai dengan prinsipnya di sini ya, yaitu untuk mendapatkan suatu keluarga yang bahagia, di mana dia harus belajar dulu tentang hidup di masa lalu. Dan dia harus benar-benar mengerti ya, tanggung jawab belajar tentang masa lalu. Dan di sini juga dia udah merencanakan untuk sesuatu hal tentang hubungan kalian ini di sini ya. Kenapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya? Karena dia lagi benar-benar mempelajari tentang hidup di masa lalu, di mana dia pernah dikecewakan oleh seseorang
ya. Dia pernah mengalami kekecewaan cinta yang amat sangat membuat dia mungkin suatu pembelajaran hidup yang sangat berharga, dan dia di sini dituntut untuk berhati-hati. Dia cukup lama galau, atau mungkin sekarang masih juga belum healing dengan masa lalunya ya, dimana dia lagi bekerja keras untuk menekan rasa galau itu di masa lalu, yang benar-benar menekan rasa kecewa ya, yang membuat dia benar-benar galau ya, benar-benar tidak mengerti apa yang dia harus lakukan. Makanya di saat kamu mendekat itu suatu masa lalu itu, dia itu pernah merencanakan berbahagia bersama orang masa lalu. Mungkin di sini ada kan yang dinamakan kekecewaan, tetapi ternyata dia itu terpuruk karena kekecewaan cinta, di mana tidak tahu kenapa ya. Di sini ada sesuatu keputusan yang membuat kekecewaan ini terjadi, dan dia tidak bisa bicara langsung tentang hubungan ini kepada siapapun ya, tentang hubungan bersama kamu kepada siapapun. Mungkin sifatnya rahasia ya, jadi tidak bisa menyampaikannya sekarang, tetapi dia akan mempelajari kamu di sini, mempelajari tentang hidup bersama. Berjalannya hidup itu dia mempelajari tentang hubungan ini bersama kamu itu sebaiknya bagaimana dan harus bagaimana. Ini dia harus sesuai dengan prinsip dia ya. Dia ingin bahagia yang tulus, kebahagiaan keluarga yang sangat amat dia dambakan adalah kebahagiaan keluarga yang sangat bahagia, yang tidak ada yang namanya istilah saling mengecewakan, nggak ada, karena dia udah cukup dengan pembelajaran di masa lalu, yaitu kekecewaan ya. Makanya kebahagiaan yang dibayar dengan kecewaan, yang angan-angan atau perasaan dia yang mengharapkan suatu kebahagiaan ternyata mengecewakan dia, itu membawa dampak saat ini, saat bersama kamu gitu loh. Saat bersama kamu itu masih terbawa, dia belum bisa melupakannya karena apa? Sangat menyakitkan mungkin ya, sangat menyakitkan, tetapi juga bisa buat pembelajaran hidup dia untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan di sini. Jadi kenapa aku nggak dianggap sindes, bahkan aku nggak pernah dikenalkan dengan sahabatnya atau orang tuanya. Dia belum mau. Mungkin kamu belum sesuai dengan prinsipnya, tapi di sini dia mencari seseorang yang sesuai dengan prinsipnya dan levelnya dia, karena mencari level di sini ya. Mungkin dia tidak mau terulang lagi untuk galau untuk yang kesekian kalinya hanya karena perbuatan kata cinta yang menyakitkan membuat dia kecewa ini. Maka dia benar-benar belajar dengan ini semua. Dia menamai dirinya sendiri dengan yang dinamakan perisai sesuai dengan prinsip gitu ya. Oh gitu ya Des, iya. Dia tidak mau lagi mengulangi kecerobohannya di masa lalu ya, sehingga dia sudah benar-benar kayak orang ngimpi itu, ingin bahagia bersama pasangannya, ternyata kecewa, ternyata dia kalau rencananya itu tidak tersampaikan, tidak terwujud, sehingga dia galau. Padahal dia udah sesuai dengan prinsipnya dan dengan bekerja keras dia menginginkan kebahagiaan ini, ternyata kecewa gitu. Kayak pembelajaran masa lalu itu membuat dia itu benar-benar berhati-hati dalam menentukan pasangan hidupnya. Jadi kalau kamu nanti bukan pasangan yang sesuai dengan hatinya ya, siap-siap aja untuk ditinggalin dia ya. Karena orangnya seperti itu, dia kayaknya juga orangnya yang selektif saat ini, tidak asal mendapatkan pasangan saja ya. Kalaupun kamu cantik tapi tidak sesuai dengan hatinya, dia akan meninggalkan kamu dan tidak akan pernah dianggap kamu sebagai kekasihnya. Walaupun kamu jelek, bahkan kalau jelek sama sekali malah nggak mau dia, karena orang ini termasuk orang yang selektif ya, levelnya level tinggi ya. Dia mau deketin kamu atau mau bersama kamu tentu bukan karena manipulasi sih, tidak ada, karena dia butuh teman saja, butuh teman untuk curhat saja, butuh teman untuk ya, daripada chatnya kosong, daripada nggak ada yang ngechat dia, seperti itu kayaknya sih. Oke ya, aku buka Blackboard ya. Apa sih saran buat kamu untuk hubungan yang seperti ini? Mendes agak greget juga ini bacanya. Oke, sekarang kita mulai ya untuk menshuffle Blackboardnya Gondes Mendes. Kita ambil 4 saja sarannya ya.
Apa saran untuk yang pilih file nomor 2? Aku ambil 4 saja ya. 4 saja. Oke, satu lagi. Oke. Coba kita baca satu persatu pesan untuk yang memilih file nomor 2 ya. Oh, ada 5. Ada bonusnya 1. Oke, kita lihat. Ada months ya, ada the months. Berarti kamu harus menggunakan perasaan kamu ya, gunakan perasaan kamu. Ada nomor 2, ada apa? Pesannya untuk yang pilih file nomor 2. Edisi meragu mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya. Ada 09. Apakah kamu lahir di tanggal 9 atau kamu lahir atau dia ya? Lahir di tanggal 09 atau kalian atau salah satu di antara kalian lahir di bulan 9 atau ada apa di angka 09, hanya kalian berdua yang tahu. Mengikhlaskan ya segala sesuatu. Kalau kamu memang menganggap ini sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, buat yang nonton ya, ikhlaskan saja atau mengikhlaskan dia ya. Oke. Ini agak goyang-goyang sedikit tapi nggak apa-apa. Jujur, yang pasti kita harus jujur. Kamu ya harus jujur. Kalau kamu memang menginginkan dan ini sebagai hal yang biasa saja, ya sudah, biarin aja. Tapi kalau kamu menginginkan kok seperti ini, bilang aja jujur, apa nanti tanggapan dia gitu ya. Proses ya, memang dalam perjalanan apapun itu ya, walaupun ibaratnya kita memasak aja harus pakai proses. Ini di sini apalagi hubungan, tentang hubungan ini ya. Ada proses. Dari biji dulu tumbuh bibit, kemudian tumbuh daun dan menjadi pohon dan berbuah. Kamu kalau di sini memang kamu yakin, kamu ingin ya, ingin selalu bersamanya, ikuti prosesnya ya. Ikuti prosesnya. Karena hidup itu melewati proses. Ya. Ya kan? Dia saat ini lagi dalam masih belum healing tentang masa lalu. Karena selama ini sebelum bertemu dengan kamu, sesuatu itu telah mengecewakannya. Dan kamu di sini dipertemukan. Ya. Jujur saja apa yang kamu mau. Kalau kamu memang mau mengatakan jujur saja, nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat pesan dari oracle angel oracle card ya. Ada prefix timing dan kita baca mulai dari sini ya. Perfect timing ya, waktu yang tepat. Sekarang saat yang tepat bagimu untuk beraktivitas atas inspirasi kamu ya. Pintunya terbuka sementara kamu berjalan melalui mereka ya, dengan tus di sisi kamu ya. Mengenakan menunda atau menunda-nunda karena semua bahannya matang untuk kesukaan kamu atau kesuksesan kamu ya. Semuanya dan semua orang aktif di sisi kamu ya, mendukung hasil
positif kamu. Jadi gini, nanti ada waktunya yang tepat untuk kamu ya, untuk menyelesaikan tujuan kamu dalam hubungan ini ya. Dan nanti orang-orang juga akan membantu di sini ya. Energi positif juga ada berpihak padamu ya. Semuanya yang akan terjadi positif. Jadi untuk saat ini bukan menunda-nunda atau ditunda, memang seperti ini prosesnya ya. Ini pesan dari Angel Oracle Card atau energi positif dan alam semesta ya. Sekarang ada Aks. Pesan yang kedua dari Angel Oracle Card. Aks atau meminta. Mintalah kamu kepadanya ya untuk membantu dalam situasi ini, dan karena akan segera bekerja atas nama kamu ya. Kami diatur oleh banyak hukum universal, dan di antara mereka untuk keinginan bebas yang memungkinkan kamu untuk membuat pilihan dan keputusan kamu sendiri. Jadi kami dengan sabar menunggu permintaan kamu. Jadi di sini dimaksudnya seperti ini. Angel Oracle Card memberikan sesuatu untuk kamu, yaitu untuk meminta ya kepada alam semesta, karena di sini energinya sangat positif kan ya, namanya Oracle, Angel Oracle Card, malaikat atau energi positif atau pesan alam semesta. Di sini kamu diizinkan untuk meminta kepadanya, dan dia siap membantu apapun yang ingin kamu lakukan, karena ini adalah hal positif. Jadi yang kalian lakukan ya datang kepadanya, dan kemudian kamu dianggapnya sebagai teman ya, kamu bersabar. Di sini kamu diizinkan untuk meminta, karena nanti selain pada tujuan di waktu yang tepat, nanti kamu akan sampai pada tujuan kamu. Apa sih yang kamu inginkan dari tujuan persahabatan atau kebersamaan kamu dengan dia ini, nanti akan di waktu yang tepat akan jadi kenyataan ya. Dan kamu saat ini diberikan kesempatan untuk meminta kepadanya, karena alam semesta pun akan membantu kamu untuk mencapai tujuan kamu gitu. Di lain kamu diberikan pesan oleh alam semesta, yaitu suatu waktu yang tepat nanti kamu sampaikan, yaitu sebuah kejujuran atau sebuah keinginan yang seharusnya bagaimana sih hubungan ini, kamu akan harus memilih di waktu tepat nanti kamu sampaikan. Dan kamu diizinkan juga untuk meminta bantuan kepada alam semesta tentang apa yang kamu inginkan tentang hubungan ini gitu ya. Oke, file nomor 2 sudah kelar ya. Seperti ini pesan dari kartu ya, tebaran kartu di kesempatan file nomor 2 ya. Jadi edisi meragu mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya. Saat ini dia belum bisa ya, belum bisa. Dia masih dia akan lebih berhati-hati untuk hal ini, karena dia lagi pernah mengalami kekecewaan ya, di mana dia masa lalunya itu benar-benar membuat dia kecewa dan galau ya dan galau. Jadi kayak semacam dia sekarang lebih berhati-hati. Dia harus benar-benar mencari seseorang atau pasangan yang benar-benar sesuai dengan keinginan hatinya atau prinsipnya gitu ya. Semoga ini file nomor 2 ya, yang mengalami keadaan seperti ini bisa mengerti keadaan dia. Gunakan perasaan kalian, jujurlah kalian. Di sini ada perfect time, ada kejujuran. Jadi persatukan pesan ini untuk mengelola apa yang kamu harus lakukan. Kamu mau mundur atau mau dilanjut, itu terserah kamu.
berikan pada alam semesta untuk meminta apa yang terbaik buat kamu. Ya, jangan berkecil hati. Ya kan, semuanya perlu proses ya, perlu proses. Saat ini dia belum bisa menerima seorang kekasih pun karena dia pernah dikecewakan. Saat ini pun dia masih galau, walaupun kejadian ini sudah lama, tapi masih melekat di hatinya dan dia belum bisa berbuat apa-apa untuk membuka hati buat siapapun. Jadi kalau kamu ingin berteman sama dia, ya jadilah teman yang baik. Dia juga hanya menganggap kamu sebagai teman yang baik. Tapi suatu saat nanti akan terjadi keputusan dari dia untuk kamu, ya. Oke, file nomor 2, ya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat yang mengalaminya. Semoga bisa menjadi lebih paham kenapa dia bersikap kepada kamu seperti tidak menganggap kamu sebagai kekasih, ya, tetapi lebih dia membutuhkan kamu, tapi tidak untuk jauh, karena dia lagi mengalami suatu proses untuk pembelajaran hidup dia selama ini yang begitu mengecewakan hatinya karena kekecewaan cinta dari seorang masa lalu, ya. Jadi kalau kamu masih mau bertahan, bertahanlah, proses akan terjadi. Tetapi kalau tidak, memang seharus kamu tidak layak dan tidak ingin menunggunya, bicarakan baik-baik. Alam semesta menyertaimu. Oke ya, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komennya, dan share ke sahabat-sahabat kalian, ya. Semoga di channel Kondes Mendes ini bisa menjadikan suatu channel pilihan buat kalian, kan di sini syarat dengan saran dan solusi. Kalian yang ingin personal reading silahkan. Di sini kurang detail, Des. Sepertinya aku masih kurang paham. Boleh personal reading. Nanti nomor WA serta chat aja ya. Nanti chat aja karena nomor WA-nya aku sertakan di deskripsi juga ada, di setiap videonya juga ada. Jadi sahabat bisa chat. Ada syarat-syaratnya tertentu untuk personal reading. Tapi kalau untuk curhatan cukup chat saja, nanti insya Allah dengan senang hati akan Kondes respon, ya. Oke. Share kepada sahabat-sahabat kalian, ya. Oke, file nomor 2, semangat selalu. Jangan pernah menyerah sebelum kalah, jangan pernah mundur sebelum maju. Optimis selalu, ya. Dalam hal positif, jangan pernah menyerah, ya. Oke. Bye, God bless you. Oke, masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ya, edisi Meragu. Mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasih? Mengapa? Mari kita cari jawabnya di sini, ya. Edisi Meragu. Mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya? Diwakili oleh warna bunga crown, ya. Warna pink enggak, coklat enggak. Mendes ambil warna crown aja. Ini namanya bukan coklat tapi crown. Crown kan coklat. Crown aja. Netral. Kita ulik satu persatu, ya. Tapi buat yang pilih file nomor 3, kalau belum subscribe dulu, ya. Kalau yang sudah, terima kasih sudah selalu setia di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kalian adalah sahabat aku semuanya, ya. Baik yang sudah setia dengan aku, dengan channel aku, bukan aku, dengan marilah kita saling membangun silaturahmi agar hidup ini menjadi lebih damai dan bahagia. Amin. Di sini untuk mewakili perasaan dia ada Four of Wands. Oh maaf ya, ada kertik. Kami kalau masak pagi-pagi banget, jadi malam-malam udah pada masak. Ace of Swords, ini mewakili perasaan dia, ya. Ada Seven of Swords dan ada Three of Swords, ya. Swords semua, Des. Iya, nggak tahu. Nanti kita baca bersama, ya. Di sini untuk klarifikasinya ada Six of Swords, ada Five of Swords, dan ada Three of Cup. Kemudian ada
King of Wands. Edisi meragu mengapa dia tidak menganggapmu sebagai kekasihnya. Ini mewakili dia ya. Di sini dia sepertinya sudah berumah tangga ya, sudah mempunyai suatu keluarga ya. Ini buat yang kapelan ya. Ini dia sepertinya sudah mempunyai keluarga dan dia mempunyai pemikiran dalam hubungannya. Ini dia selalu menoleh ke belakang tentang luka hatinya masa lalu. Ini sepertinya dianya itu pernah berumah tangga dan dalam rumah tangga itu dia itu mengalami suatu kayak hati yang terluka ya, hati yang terluka dan luka hati ini memang terlalu dalam gitu ya, sehingga di sini itu dia tidak bisa menyampaikan secara itu ya. Ini ada di pikiran dia ya. Dia tuh selalu ingat masa lalu yang menyakitkan gitu ya. Makanya di sini diklarifikasikan dia itu di sini untuk klarifikasi dia memang dia lagi mencari atau mencari hidupnya yang baru ya, karena kemarin itu dalam hubungan itu dia tuh hanya dimanfaatkan, ada manipulasi di sini. Kemudian dia juga dimanfaatkan karena seseorang yang dia cintai itu ternyata berbagi cinta dengan yang lain ya, berbagi cinta dengan yang lain. Sebetulnya kalau dipikir ya di arti di sini ya, kamu itu memang berarti sih buat dia, kamu itu prinsip dia seperti yang dia mau gitu yo. Tetapi dia itu pernah terluka gitu. Jadi kebersamaan dengan kamu itu kenapa dia tidak menganggap kamu sebagai kekasih? Dia masih ingat ke masa lalu tentang seseorang yang telah melukai hatinya ya. Di sini bisa ditegaskan kalau orang masa lalu istrinya ya, tapi lebih tepatnya istrinya. Tapi ini untuk couple jadi bisa dia mantannya gitu lah, dia mantannya gitu ya, mantannya sangat membuat dia melukai hatinya sehingga dia tuh sangat sulit untuk melupakan masa lalu tentang kejadian-kejadian itu. Sebenarnya dia ingin melangkah ya untuk ke depan, untuk mencari suatu kehidupan baru, untuk perjalanan hidup yang baru. Tetapi ada kepikiran di sini nanti takut dia dimanfaatkan lagi oleh orang seperti mantannya dulu memperlakukan dia gitu ya. Dia mendua hati gitu. Dia udah setia tapi orang mantannya itu mendua hati ya, udah mantan ya, dia itu terluka banget karena dia diduakan. Sebetulnya kamu tuh sesuai dengan kriteria yang dia mau, kamu punya segalanya seperti yang dia mau gitu, tetapi dia belum bisa menerima kamu sepenuhnya sebagai seseorang yang harus mendampinginya, bukan karena dia ingat masa lalu mantannya itu berkesan buat dia, bukan, tetapi dia itu mengingat luka yang pernah digoreskan oleh orang masa lalu di hatinya gitu loh. Jadi kalau kata simpelnya trauma gitu ya, masih trauma oleh hubungan masa lalunya gitu. Jadi takut nanti kejadian ini terulang lagi setelah bersama kamu gitu. Jadi kalau menurut Bunda ya, kalau mau perlu kalian tegaskan, kalian memang benar-benar harus bisa menjadi pasangan dia yang benar-benar bisa membangun luka dia itu menjadi sembuh ya, menjadi bantu dia untuk healing gitu, bantu dia untuk healing agar dia itu kembali seperti awal mula sebelum terluka gitu. Di sini dia sangat amat terluka, dia tidak bisa melupakan orang masa lalu yang sudah melukai hatinya. Selain dia mantannya itu selingkuh gitu loh, mantan dia itu selingkuh, terus udah gitu memanfaatkan harta dia, memanfaatkan semua yang ada pada si dia ini ya, mantannya dulu itu seperti itu, udah selingkuh, menduakan dia dengan yang lain, memanfaatkan harta dia, memanfaatkan dalam hal semuanya, maka dia trauma gitu. Maksudnya trauma terlalu ini ya,
Pokoknya terluka yang sangat amat dalam, dan luka itu sangat amat menyakitkan dia, sehingga dia itu tidak bisa begitu aja gampang menerima kamu sebagai kekasihnya atau sebagai pendampingnya. Ya memang kalian jalan kalian bersama gitu, tapi kenapa dia tidak menganggapmu sebagai kasih? Dia saat ini lagi mencoba untuk healing, untuk mengobati luka-luka di hatinya yang sangat amat sangat menyakitkan ini ya. Udah berumah tangga, dikhianatin, dimanfaatkan, semuanya dihabiskan ya. Emang ada keinginan dia untuk mencari kehidupan baru nanti, tapi setelah nanti healing, entah sama kamu entah tidak. Ini nanti keputusannya masih lama ya, di sini masih sepertinya dia masih sangat amat terluka sekali dan tidak bisa membuka hati untuk cinta, tapi bisa membuka hati untuk persahabatan. Dia membuka hati, selalu membuka hati, pokoknya welcome untuk siapapun, tetapi tidak untuk cinta. Dia belum ada tanda-tanda mencintai siapapun, karena lukanya terlalu sangat amat luka gitu ya. Ya gimana sih kalau kalian udah punya pasangan, suami atau istri gitu ya, seperti itu. Terus kamu bekerja, dia bekerja keras sekali, atau kamu ini contohnya ya, kamu bekerja keras untuk orang yang kamu sayangi ya, untuk yang kamu cintai ya kan. Dia mendambakan suatu kebahagiaan, tiba-tiba saja dengan tidak disangka kamu itu diduakan, dan langsung begitu aja meninggalkan kamu itu menikah dengan yang lain gitu, tanpa ada hujan, tanpa ada badai, gitu aja langsung. Terus kamu ditinggalkan begitu saja ya. Dalihnya karena kamu tidak punya apa-apa, dalihnya karena kamu tidak punya seperti yang dia inginkan gitu. Tetapi sebenarnya kamu tuh udah dimanfaatkan, karena apa, harta kamu, hasil jerih payah kamu waktu kerja selama berkeluarga sama dia itu udah dihabiskan sama dia untuk sesuatu hal yang nggak tahu ternyata dia itu selingkuh atau mencari orang atau menjalin cinta yang lain gitu. Terus gimana Des? Ya udah, kalian menunggu aja reaksi dia, nanti suatu saat dia juga akan membuka hati untuk cinta. Tetapi kalau kamu memang ingin bertahan, kamu harus bisa membuka hatinya, membuka kenyataan bahwa tidak semua orang itu akan melukainya, bahwa tidak semua orang itu akan menyakitinya, bahwa tidak semua orang itu akan memanfaatkan dia. Ada juga ya dari orang-orang yang baik gitu loh. Kamu bisa kan menjelaskan seperti itu ke dia kalau memang kamu mengalami hal seperti ini ya. Ya, jadi kamu harus menjadi penasehat dia, menjadi sahabat dia, jadi dokter dia gitu ya. Pokoknya kamu harus support dan support. Tapi kalau ini dalam tanda kutip kalian ingin bertahan dengan orang seperti ini, tapi kalau tidak ya udahlah, kalian mundur teratur pelan-pelan, jangan sampai menambah luka dia untuk yang kesekian kalinya, karena udah dekat, udah nyaman sama kamu, sudah saling curhat-curhat, sudah jalan kemana-mana berdua, tapi ternyata kamu begitu aja langsung klik nutup, kamu pergi. Jangan, udah pelan-pelan kamu tinggalkan. Kalau memang kamu ingin meninggalkan ya, atau pamitan dengan baik-baik, mungkin kamu ada alasan yang bisa dia mengerti itu ya. Oke, Martika, paham nggak? Paham Kondes? Oke, terima kasih. Sekarang Kondes akan coba shuffle untuk apa nih, black spotnya Kondes Mendes. Pesan buat kamu yang nonton, cuma buat kamu yang nonton. Oke, aku acak-acak dulu. Acak. Aduh, goyang lagi. Tunggu ya, sabar, aku yang ambilin karena kamu tidak sampai untuk mengambil sendiri. Oke, dapat 4. 1. Aku mau ambil lagi. 2. Yang pojokan 3. 4. Oke, 4 saja. Tidak boleh banyak-banyak, nanti kalian malah pusing kebanyakan pesan,
Gondes ngasih pesannya nggak kira-kira gitu. Oke, aku kasih 4 saja ya. Kita buka satu persatu. Apa pesan buat kamu yang menonton? Kalau kalian mengalami hal seperti ini yang harus kalian lakukan. Yakin akan kekuatan doa. Apapun ya, dianggap ataupun tidak dianggap, kamu tetap harus yakin akan kekuatan doa ya. Mau dia nganggap kamu mau enggak ya, kamu tetap yakin bahwa doa itu adalah dahsyat sekali. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Melangkah ke depan dengan keyakinan. Melangkahlah ke depan dengan penuh keyakinan ya. Kalau kamu yakin, lanjutkan. Kalau kamu nggak yakin, mundur. Tapi secara arif. Cinta suci ya. Ini kamu punya cinta suci buat dia mungkin ya. Ya udah, bertahan saja ya. Nggak apa-apa. Cuma nggak dianggap ini. Ya kan. Yang penting kemana-mana bisa bareng, kemana-mana bisa dibeliin apa-apa. Maksudnya kamu masih dapat perhatian dia, walaupun kadang-kadang cuek, ya nggak apa-apa, namanya juga dia masih terluka ya kan. Lukanya tuh belum sembuh. Pohon yang rindang, kamu jadilah pohon yang rindang buat dia ya. Tahu kan? Memberi saran ya, pokoknya mengayomin dia, maksudnya bukan mengayomi ya, ya saling mengayomi sih sebetulnya, nggak pria, nggak wanita, nggak feminim, nggak maskulin, namanya mengayomin itu simbol buat siapa aja bisa ya kan. Demi kedamaian, demi keindahan, demi kenyamanan kan ya. Pokoknya kamu berikan dia kenyamanan, kamu berikan dia motivasi bahwa sesungguhnya hidup itu tidak cuma sekecil digodong kelor gitu ya, yang harus luka berkepanjangan ya. Memang terluka memang sakit banget sih, cuman kamu harus bisa memberikan pengertian kepada dia, kamu berikan dia banyak ngerti, tapi jangan langsung sekaligus, pelan-pelan kamu harus bisa membangun kembali optimis dia gitu ya. Oke. Sekarang kita buka untuk pesan Angel Oracle Cards-nya. Di sini ada Let Your Past Go dan What Do You Do Desire. Ntar aku artikan langsung ya, jangan sampai aku suruh bahasa-bahasa Inggris tuh nggak bisa belepotan gitu ya, malu nanti kata-katanya Imendes kaku bahasa Inggrisnya. Oke, nanti aku artikan, aku langsung artikan saja ya, satu persatu. Tadi dimulai dari Let Your Past Go. Oke ya, kita artikan sekarang arti dari pesan Angel Oracle Card atau pesan alam semesta atau pesan dari energi positif kamu. Di sini penuh dengan energi positif kalau pesan dari Angel Oracle Card ini ya. Pesan alam semesta. Let your past go, let your past go. Artinya biarkan masa lalu ya. Beban telah membawamu ke masa lalu ya. Beban membawa masa lalumu itu telah membuatmu lelah ya. Kamu suatu waktu itu hanya menghabiskan waktumu itu untuk mengenang masa lalu terus. Jadi pesan dari kartu ini ya, Oracle Card ini, Angel Oracle Card ini, kamu tuh untuk menaruh, letakkanlah beban kamu, turunkan beban kamu ya, dan simpan masa lalu ini sebagai pembelajaran dan sebagai pembelajaran atau pengertian tentang cinta ya, pembelajaran cinta atau tentang pembelajaran hidup. Jadi kamu jangan tergantung pada masa lalu kamu, sehingga kamu akan kehilangan semua cinta-cinta baru kamu, hidup-hidup baru kamu hanya karena kamu terlalu mengenang masa lalu, mengingat masa lalu ya. Kamu tidak menginginkan dan tidak memperhatikan, sampai kamu tidak memperhatikan ya, bahwa ada cinta-cinta lain, ada hidup-hidup baru yang akan menyambutmu, akan mendatangimu ya. Kamu tuh seharusnya menyongsongnya, tapi karena kamu terlena oleh masa lalu ya, jangan sampai hilang, karena ini di sini pesannya nanti akan hilang, kamu akan kehilangan kesempatan lagi ya. Oke. Ini bisa vice versa ya, readingan ini, karena sifatnya general reading. Kemudian kita baca untuk apa pesan dari Angel Oracle Card yang kedua ini ya, What Do You Desire ya. Kita artikan dan kita maknai apa maksudnya ya.
What do you desire? Apa sih makna dari pesan Angel Oracle card ini? Mari kita coba kita bahas, kita ulik maksudnya apa sih gitu ya. Langsung diartikan saja ya. Di mana di sini diartikan what do you desire? Apa yang kamu inginkan ya. Sekarang kamu memiliki kesempatan untuk menulis skrip tentang hidupmu ya, sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan keinginan hati kamu yang sebenarnya. Sesekali ya, kamu dengan jelas boleh ya memutuskan keinginan sejati kamu ini. Jadi kamu tuh boleh memutuskan keinginan sejati kamu itu apa sih tentang hubungan ini gitu ya. Oke. Kemudian di sini kamu juga harus mengetahui ya, ketahuilah bahwa kamu siap dan pantas mendapatkannya. Mereka malaikat alam semesta akan bergegas ke dalam hidup kamu dan seolah-olah kamu itu nanti seperti orang menyihir gitu loh. Jadi nanti tuh hubungan itu seperti kena sihir gitu ya. Kok tiba-tiba itu kamu kan di sini diberi kesempatan untuk menulis apa yang kamu inginkan, maksud tuh untuk merencanakan atau melakukan apa yang kamu inginkan. Di suatu saat kita akan terjadi itu karena para alam semesta pun mendukung langkah kamu ini ya. Ini kalau ini adalah dia dan ini kamu ya. Ini bisa universal, ini bisa dia, bisa kamu. Energinya tergantung mana yang tepat buat kamu. Nanti kan kamu yang merasakan kalau pas nonton videonya ya. Jadi untuk hubungan seperti ini jangan khawatir, alam pun akan mendukung kamu. Karena apa? Kamu mempunyai cinta suci di sini ya. Kamu niatnya pun baik, maka para malaikat pun akan mendukung kamu. Nanti semuanya akan terjadi begitu saja, seperti kan ada kekuatan gaib yang membuat dia itu juga mengerti siapa itu kamu dan siapa itu sebenarnya kamu. Ini harus diajak bagaimana itu dijadikan seperti apa. Nanti semuanya akan terbahas di sini, akan terjadi di sini. Oke ya. Jadi jangan berputus asa untuk yang pilih file nomor 3. Memang seperti ini prosesnya ya. Tetap fokuskan tujuan kamu apa. Jangan pernah melenceng dan kuatkan langkah kamu dan keyakinan kamu dengan doa. Karena doa itu dasar, dan selalu bersyukurlah kepada Yang Maha Kuasa. Jangan banyak mengeluh, apapun yang terjadi itu adalah prosesnya. Kamu jadilah seseorang yang baik karena Allah itu menyukai orang yang baik. Allah itu sangat menyukainya. Dan kamu jadilah pelayan untuk kebaikan ya. Allah suka sekali itu. Dan di sini apapun yang terjadi, kalau kamu memang mau lanjutkan saja. Tapi kalau udah tidak mungkin dan tidak mau, kamu bebas menulis keinginan kamu di sini apa. Mau dilanjut, mau tidak. Ini ya sesuai dengan pesan dari Angel Oracle card ini. Kamu bisa menjadikan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu harus melupakan masa lalu ya. Kalau kamu mempunyai masa lalu yang buruk, cepat bangkit. Jadikan masa lalu sebagai penyemangat kamu harus menjadi lebih baik daripada kemarin gitu ya. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jangan mengeluh ya, agar kamu juga tidak merasa bebannya itu semakin berat. Kalau kamu banyak mengeluh, beban kamu tidak berkurang, tetapi kamu akan merasa terbebani sekali karena merasa kamu ini hidup ini tidak nyaman buat kamu. Tetapi kalau kamu menghadapi semuanya sebagai anugerah dan kamu selalu mensyukuri apapun keadaannya, insya Allah kamu akan menjadi seseorang pribadi yang kuat dan pribadi yang mengerti tentang apa makna hidup itu ya. Oke. Yang pilih file nomor 3 tetap semangat. Inilah pesan dari tebaran kartu di file nomor 3. Untuk file pertama, file kedua, file ketiga, terima kasih ya kalian sudah berkenan selalu di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Buat yang sahabat yang lagi mampir, terima kasih dan silakan subscribe. Kalau kalian ingin subscribe, karena subscribe itu sebenarnya tidak beli ya, tidak mahal, gratis gitu, tetapi ini sangat berguna buat Gondes Mendes sebagai motivasi Gondes Mendes dalam membuat video-video untuk kalian ya, untuk hiburan, untuk antisipasi, untuk solusi ya kan, untuk motivasi. Di sini ada di Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa.
Oke, terima kasih sekali. Yang pilih file nomor 3 jangan lupa subscribe-nya, komen, likes, dan share ke sahabat-sahabat kalian ya. Dan terima kasih telah berkenan selalu bersama Kones. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Kondes. Menis, kalau buat yang kurang jelas boleh chat. Kalau yang kurang detail, pengen personal reading, silahkan personal reading. Pintu hatiku selalu terbuka untukmu karena aku sayang kalian. Amin. Mari kita bangun silaturahmi agar terjalin persahabatan dan kenyamanan dalam kehidupan ini. Oke? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Semangat selalu.